Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Mapel IPAS bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Langsung saja kita ke materi ya. Sebelum ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar perubahan bumi secara alami. Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Dan peristiwa alam apa saja yang sering terjadi? Mari kita bahas di materi berikut ini. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Kemudian ada bencana alam. Nah, bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam dan dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu aktivitas manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, yang pertama tadi ada gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi. Kedua ada tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut raksasa yang terjadi karena adanya gangguan impulsif atau perpindahan massa air dalam skala besar di dasar laut secara tiba-tiba. Yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas, dan material vulkanik lainnya dari dalam perut bumi ke permukaan melalui rekahan atau pipa alami di gunung berapi. Kemudian ada banjir. Banjir adalah peristiwa alam di mana aliran air yang berlebihan merendam daratan yang biasanya kering. Secara sederhana, banjir terjadi ketika air dari sungai, danau, atau laut itu meluap karena kapasitas penampungannya sudah tidak mencukupi lagi. Selanjutnya kekeringan. Nah, kekeringan adalah kondisi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Selanjutnya ada angin puting beliung. Nah, angin puting beliung adalah angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan yang tinggi. Dan yang terakhir ada tanah longsor. Nah, tanah longsor adalah peristiwa berpindahnya massa tanah, batuan, atau material campuran. Keduanya yang bergerak menuruni lereng secara tiba-tiba karena kehilangan kestabilan. Selanjutnya ada dampak bencana alam. Bencana alam tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membawa berbagai dampak serius bagi kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah masalah kesehatan. Setelah bencana terjadi, lingkungan sering menjadi kotor dan tidak higienis, sehingga memicu munculnya penyakit. Selain itu, bencana alam juga merugikan ekonomi. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian karena tempat usaha rusak, lahan pertanian hancur, atau aktivitas perdagangan berhenti. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat menurun bahkan hilang sama sekali. Dampak lainnya adalah kesulitan air bersih. Sumber air sering tercemar oleh lumpur, sampah, atau zat berbahaya akibat bencana, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air yang layak untuk diminum dan digunakan sehari-hari.
Bencana juga membuat kegiatan sehari-hari terhambat. Sekolah, pekerjaan, dan aktivitas lainnya tidak dapat berjalan normal karena kerusakan seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Yang paling menyedihkan, bencana alam dapat menyebabkan munculnya korban jiwa. Bahkan, banyak orang kehilangan nyawa akibat tertimbun runtuhan, terseret arus, atau tidak sempat menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana alam.